Salam saudara-saudara, nama saya Timothy. Saya akan menyampaikan suatu penemuan saya yang dahsyat yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Ini semua hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan dari ujung bumi, dari seluruh ujung ke ujung bumi yang lain, dan terutama bagi bangsa-bangsa kepulauan seperti kita. Dan ini untuk menunjukkan bahwa perkataan-perkataan firman Tuhan Yesus yang ada di Kejadian khususnya itu adalah benar, dan bahwa hanya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, bahwa hanya Tuhan Yesus yang perkataannya bisa sangat-sangat benar, akurat, dan akurasinya sangat tinggi, dan ilah-ilah yang lain hanya nonsense. Hanya Tuhan Yesus Kristus lah yang layak dijadikan Tuhan, karena saya akan membuktikan kebenaran dari perkataannya. Nah, kita akan bercerita tentang bagaimana uh, Papua itu adalah tanah Havilah atau tanah Hawilah yang hilang dari sekitaran Taman Eden zaman dahulu, dan bagaimana bahwa Sumatera dan pulau-pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi dan pulau-pulau lain-lainnya adalah merupakan berada di lingkaran dari Taman Eden atau pada awal penciptaan. Artinya kita adalah bangsa yang beruntung, bangsa yang sangat beruntung karena kita berada di tengah di lingkaran peradaban manusia pada zaman pertama kali itu untuk memuji Tuhan Yesus, untuk membuktikan kasih Tuhan Yesus kepada kita. Dan kita bisa lihat bahwa dari keanekaragaman fauna dan flora yang kita miliki itu suatu pertanda juga, eh, bahwa kita berada di tengah-tengah, di sekitaran atau di cakupan atau di lingkaran Taman Eden, di mana di Taman Eden itu Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan dan eh, eh, binatang-binatang yang diciptakan Tuhan dari tanah yang dibawa kepada Adam. Jadi di pusatnya itu ada Eden, dan karena kita berada di lingkaran dari Eden, fauna dan flora itu kemungkinan bisa bermigrasi sangat mungkin sekali bermigrasi ke tempat kita, sehingga jumlah hewan dan flora dan fauna di tempat kita juga sangat tinggi. Eh, Ya, tapi yang terpenting kita akan melihat dari kejadian yang ditulis oleh Musa. Oke, siap. Oke, yang pertama kita akan masuk kepada Kejadian 1 ayat 2. Saya akan mempercepat ini karena waktu nggak akan sangat lama jika saya harus menjelaskannya sangat dengan lambat. Oke, kita pergi ke Kejadian 2 ayat di mana Tuhan sudah mulai menciptakan Taman Eden, dan dari Taman Eden itu bermuara atau bersumber suatu sungai yang muncul dari Taman Eden itu untuk terus keluar dari Taman Eden untuk mengairi. Jadi Tuhan Yesus sangat brilian, dia mengairi Taman Eden dengan menciptakan suatu mata air di Eden. Nah, kita baca ya dari Kejadian 2 ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Ini sebenarnya bukan ini benar membasahi, tapi yang lebih benar itu mengairi. Oke, kita anggap sama ya, membasahi. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah. Tanah Hawilah ini yang akan kita cari. Dan tanah Hawilah ini adalah tanah Papua. Kita akan buktikan itu. Kenapa? Pertama, sisi Hawilah itu adalah tempat emas ada, di mana emas ada di tanah itu, dan Papua adalah mempunyai tanah emas yang ada emas di situ, dan sangat bagus, sangat terbesar. Sekarang tambang Freeport Grasberg di situ adalah salah satu tambang terbesar produksi salah satu tambang terbesar emas terbesar berdasarkan produksi. Dan yang kedua, dan sisi yang kedua, dan emas dari negeri itu baik. Dan kita tahu bahwa ada kabar bahwa Papua itu emasnya baik, sangat baik, dan termasuk golongan terbaik ya. Baik lah, emasnya baik. Dan di sana ada damar berdolah. Dan ini kurang keren, kata-kata bahasa Indonesia itu kan kadang salah terjemahan ya. Dalam kata bahasa Indonesia itu kurang keren terjemahannya, dan kurang tepat kadang-kadang. Di sini ya, dalam bahasa Inggrisnya di sini damar berdolah ini adalah bedelium. Dan yang kedua tuh batu krisopras. Batu krisopras itu bahasa Inggrisnya itu onyx stone. Jadi sekarang kita akan bahas mengenai apa itu bedelium. Bedelium itu resin. Resin itu eh, bisa untuk perhiasan. Inilah bedelium. Kita mengandalkan Google untuk melacak ini semua. Ini adalah bedelium, seperti resin. Dan resin itu bisa digunakan untuk perhiasan, gelang. Nah, ini
bisa untuk apa mengabadikan tumbuh-tumbuhan seperti ini, bisa jadi leontin, kalung, dan bisa menjadi, kita baca ya. Eh, nah, ini dari rumah.com mengenai resin. Kita bisa lihat di sini ada kegunaan dan manfaat resin. Yang pertama itu bisa, dan jenis resin ada di sini, polyester. Dan kita bukan membahas resin di sini, tapi kita akan lihat. eh, Nah, ini ada beberapa yang penting. Ketatakan hasil produksi resin, tatakan gelas resin, bisa dibuat jadi jam dinding resin, anting-anting resin, ornamen patung hias seperti ini, dan ini meja hias, cincin, gelang, dan bahkan kalung. Itu contoh-contoh resin atau bdellium. Sekarang kita akan cari apa itu onyx. Onyx stone. Seperti apa sih onyx stone itu? Kita mengandalkan Google. Kita harus menggunakan pakai referensi bahasa Inggris supaya kita menemukan gambarnya. Ini adalah menemukan penjelasannya. Yang dalam hal ini kita akan cari onyx stone, dan inilah ini kita akan cari onyx stone. Ini adalah gambar-gambar onyx stone seperti ya, batu-batu berharga ada di Papua juga. Dan oke, kita kembali ke Genesis. Kita kembali ke kejadian. Nah, nama sungai yang kedua adalah, kita lanjutkan nama-nama sungainya. Nama yang sungai yang kedua adalah Gihon. Tadi Pison, PG, Pison dan Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nah, bahasa Indonesia ini disebut tanah Kus, tapi kita akan baca kejadian 2 ayat 13 ini dalam bahasa Inggris saja ya. Dan seterusnya kita akan baca dengan bahasa Inggris saja. Kejadian 2 ayat 13. Kita akan ambil, dalam hal ini kita akan pakai KJV ya, King James Version, dan kita akan pakai biblehub.com. Nah, kejadian 2 ayat 13. And the name of the second river is Gihon. Jadi nama dari sungai yang kedua itu Gihon. The same as is it that compass. Sama itu yang mengelilingi the whole land of Ethiopia, seluruh tanah Ethiopia. Jadi bukan Kus. Kalau kita cari pakai mengandalkan pakai bahasa Indonesia Kus, kita kan nggak akan ketemu tanah daerah mana Kus. Tapi kalau kita pakai bahasa Inggris, kita akan terus langsung menemukan daerah apa yang akan kita cari, itu Ethiopia. Nah, sekarang kita buka Google Maps, klik Google Maps, di mana Ethiopia? Di sini Ethiopia. Dan inilah tanah yang mengelilingi, ada sungai yang akan mengelilingi Ethiopia, yaitu ada sungai yang dari Eden yang mengelilingi Ethiopia. Nah, perhatikan ini. Eden di mana sih? Eden yang sekarang itu ada di Irak sekarang. Eden yang dulu itu ada di Irak sekarang. Nah, perhatikan, dari Irak itu ada sungai bernama Gihon menuju mengelilingi Ethiopia seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Atau menuju Ethiopia lah. Jadi perhatikan jaraknya dari Irak ke Ethiopia, panjang sungai Gihon itu, perhatikan seperti ini. Dan the nama, kita lanjutkan Genesis 2 ayat 14. Dan the name of the third river is Hiddekel. Jadi nama sungai ketiga itu Hiddekel, tapi dalam Hiddekel itu kalau kita buka adalah Tigris. Kalau kita buka bahasa Indonesia, kita bandingkan kejadian 2:14 Indonesia dan kejadian 2:14 bahasa Inggris. Nama sungai yang kedua, yang ketiga ialah Tigris. Jadi Tigris adalah Hiddekel, karena ayat mereka sama kejadian 2 ayat 14. Dan that it is which go toward the east of Assyria, yang mana itu pergi ke arah timur dari Assyria. Nah, nanti kita akan cari Assyria itu apa. Nah, karena ini Assyria udah nggak ada lagi, tapi ada pertinggalannya di mana posisi Assyria pada zaman dahulu. Kita kan bisa mencelacaknya, dan bahwa Tigris itu, kita akan buktikan bahwa sungai Tigris itu mengalir di sebelah kanannya Assyria. Benar apa tidak, itu kita akan buktikan. Dan sungai keempat adalah, and the fourth river is Euphrates, dan sungai keempat adalah Euphrates. Jadi ada 4 sungai, PGHE, Pison, Gihon, Hiddekel atau Tigris, dan Euphrates. Nah, dan dari data-data ini ada beberapa daerah yang masih ada nama-nama atau ada yang masih ada, data yang masih ada sampai sekarang ini, yaitu Euphrates, Tigris masih ada, dan Ethiopia. Nah, kita akan pergi ke Google Maps. Sekarang kita lacak satu-satu. Ethiopia sudah kita ketemukan tadi, bahwa Ethiopia ada di sini, dan di bawah, agak ke bawah dari Irak ada, atau ke bawah dari Taman Eden. Sekarang kita akan cari ke Euphrates. Sekarang cari Euphrates. Klik Euphrates di Google Map Anda, di kotak textbox Google Maps Anda, dan sekarang
klik dan inilah tampilan non satelit dari Sungai Efrat sebelah kiri ini, atas kiri atas ini. Dan kita akan klik tampilan satelit dari Efrat itu. Kita akan lihat di sini bahwa inilah tampilan Efrat itu. Nah, inilah yang merah, inilah Sungai Efrat, dan inilah yang sungai yang seperti keriting-keriting ini adalah Efrat. Nah, inilah Efrat, dan kita akan zoom in atau kita akan mendekatkan ke bawah. Kita lihat bahwa di sini sudah diketahui oleh Tuhan, di sinilah Euphrates. Diketahui oleh Google Map maksud saya. Kita ulangi lagi. Kita ketik Euphrates dan kita ganti tampilannya jadi tampilan satelit, dan ini foto realnya, kondisi lapangannya yang diambil oleh seseorang dari Sungai Efrat. Anda bisa lihat kemungkinan ini Efrat ini lebar, sungai yang lebar, dan seperti itu tampilannya. Ini adalah tanda Efrat, dan ini adalah Sungai Efrat. Kita akan dekatkan layarnya, dan kita akan lihat tulisannya Sungai Efrat. Inilah tulisan Sungai Efrat, dan inilah Sungai Efrat yang sekarang. Jadi Sungai Efrat yang dulu masih ada sampai sekarang. Nah, sekarang kita sudah dapat dua data, Ethiopia dan Sungai Efrat. Sekarang kita akan cari data ketiga yang masih tersisa saat ini, yaitu data ketiga yang tersisa saat inilah Tigris. Sekarang buka text box dari Google Map, ketik Tigris, dan kita kan diarahkan ke Tigris. Nah, ini tadi Efrat, dan ini Tigris. Anda bisa lihat kayak mereka akan membentuk V begini. Tapi kita bukan maksudnya mereka tidak jauh-jauh dari mereka. Tigris dan Efrat tidak jauh. Nah, sekarang kita tahu ini adalah, sekarang kita bahas Efrat ya, Tigris maksudnya. Sekarang kita bahas ini Tigris. Ini adalah Sungai Tigris. Ini adalah Sungai Tigris zaman sekarang, dan masih ada dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Inilah yang Tigris sekarang. Nah, kita mau pastikan bahwa benar nggak Tigris ini mengairi Assyria zaman Assyria sebelah timur. Nah, kita harus cari Assyria Now. Buka Google, ketik Assyria Now. Assyria Now itu ada di mana? Di Northern Iraq and Southeastern Turkey. Artinya Northern itu utara Irak, itu, dan Southeastern itu Tenggara, dan Turki itu Turki. Jadi Assyria itu ada di utara Irak, itu paling kita ambil itu aja saja. Nah, ini Irak, ini utara Irak di sini. Berarti Assyria adalah di utara Irak, berarti Assyria ada di sini. Dan tadi Tigris tadi ada di ini. Jadi kata Alkitab Genesis bahwa Sungai Tigris itu mengairi sebelah timur Assyria. Ini tadi Assyria di sini kan, sebelah utaranya Irak. Nah, sebelah timur Assyria itu kan di sini. Nah, keberadaan posisi Sungai Tigris ya di sebelah sini, berarti ya benar Sungai Tigris mengairi sebelah kanan atau sebelah timur dari Assyria. Jadi kita bisa bilang bahwa Genesis atau kejadian yang tulis Musa itu absah dan akurat. Nah, berikutnya kita akan cari lagi. Kita akan data berikutnya. Saya harus cepat karena ini butuh waktu yang lama. Kejadian 1 ayat, kita akan meluncur pergi ke kejadian 1 dan tentang pemisahan laut dan daratan. Kejadian 1 ayat 9. Begini bunyinya. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah segala air di bawah langit. Langit ini atmosfer maksudnya. Karena bahasa Inggris langit di sini heaven. Heaven itu ada 3, ada heaven tempat Tuhan Yesus, heaven dia di luar bumi, maksudnya antariksa di luar bumi, dan heaven atmosfer bumi. Ini adalah kurang lebih, ini adalah maksud saya di sini heaven di sini adalah langit atmosfer berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Jadi gini kalau digambarkan itu, jadi laut itu berkumpul satu tempat dan daratan muncul. Berarti laut itu berkumpul di satu tempat dan daratan di satu tempat lagi. Nah, kalau digambarkan secara secara visual, secara misalnya ini bumi, kita menghadap bumi di hadapan kita jadi ini dibagi dua. Nah, laut itu sebelah kanan, bisa sebelah kanan, bisa sekiri, terserah. Tapi di sini kita asumsikan bahwa laut itu sebelah kiri aja, sebelah kanan aja ya, bebas terserah. Nah, ini misalnya bumi dibagi dua. Nah,
Nah, laut itu sebelah kanan. Oh sorry, aduh sorry, sorry, sebentar sebentar. Nah, begini, dah. Dan ini laut sebelah kanan, dan kita asumsikan tanah warna kuning sebelah kiri. Nah ini kalau kita lihat bumi, bola bumi itu di hadapan kita. Nah kalau kita lihat bumi di atas, di bawah kita, dan melihatnya seperti peta dua dimensi, hanya dua dimensi, kita eh, kita bisa buatnya seperti ini. Nah ini kita perlu ganti jadi hitam. Nah ini peta bumi. Nah sebagian dari sini, sebagian dari peta ini adalah daratan, dan sebagian dari peta ini adalah lautan. Nah ini kalau kita gambarkan, daratan sebelah kiri juga sama dengan bola bumi tadi, maka ini eh, sebentar. Nah jadi kalau kita gambarkan ini, jadi kita asumsikan tanah kuning dan laut biru seperti ini. Jadi tanah sebelah berkumpul bersatu seperti ini, membentang, tidak terpecah-pecah, dan membentang luas dan menyatu. Jadi kalau kita berjalan dari sini ke sini, tanah itu, anggap ini peta dunia, ya tanah semua ini, nggak ada lautan. Dan kalau lautan terkumpul sendiri juga. Jadi kalau kita naik kapal dari sini ke sini, ya lautan. Nah ini kan berputar ke sini lagi. Jadi kan bumi kan berputar, berbulat. Jadi kalau anda terus meneruskan jalan ke sini terus, ya ujung-ujungnya ke sini lagi. Karena ini kan bumi itu bulat. Jadi kalau anda berjalan terus menerus ke sini, ya ujungnya ke sini lagi. Kalau anda berjalan di sini terus, ya ujungnya balik lagi ke sini. Eh, Kurang lebih seperti itu. Jadi tanah itu pada dasarnya adalah menyatu ya. Oke, ya seperti itulah. Ya benar, kalau Anda berjalan dari sini ke sini akan kembali lagi ke sini. Kalau Anda berjalan dari sini ke sini ya akan kembali lagi ke sini. Anggap Anda menjalani sebuah bola basket atau bola bola kaki secara vertikal. Anda akan kembali lagi ke secara vertikal. Kalau Anda kembali ke, kalau berjalan seperti secara horizontal, Anda akan kembali ke sisi sebelah sini ya. Kalau Anda berjalan ke sini, Anda kembali ke sebelah sini. Kalau Anda berjalan ke sini, Anda kembali dari sebelah sini. Oke, itu dulu pengertiannya. Sekarang kita akan kembali ke, masa ya sih? Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau kayak gitu, kita lihat dulu kondisi real saat ini dunia. Dunia saat ini ya dipisah-pisahkan oleh lautan kan. Nggak ada benua yang hampir banyak benua yang yang terpisah kan. Terpisah-pisah oleh, dan dia terpisah oleh Terpisah oleh lautan. Nah, sekarang kenapa kata Musa kok menyatu? Kenapa kenapa pada realnya itu terpisah? Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini adalah teori dasar bahwa ini sudah rahasia umum bahwa setiap, kalau benua Amerika benua Amerika ini kan, kalau disatukan ke kanan, geser ke kanan dengan menyatu dengan benua Eropa dan benua Afrika, benua Asia ini, mereka akan bersatu. Nah, kata Anda lihat di sini ada lengkungan begini kan, ke arah kanan. Dan ini ada masukan ke arah kanan. Jika ini masuk ke sini, maka ini akan menyatu dengan ini. Begitu juga dengan yang lain ini. Ini kan ada masukan seperti ini. Ini ada kurang lebih masuk ke kiri, lengkungan ke kiri ini. Kalau ini digabung sini, ini akan menjadi satu. Begitu juga dengan pulau-pulau kecil lainnya, kalau disatukan akan menjadi satu. Jadi kalau divisualkan itu begini. Ini secara cepat ya. Nah, kalau kita visualkan itu seperti ini. Nah, ini misalnya ini misalnya ini gini tadi. Misalnya ini nih, sorry, ini gini, ini gini, ini ya kan, ini masukkan gini. Jadi kalau digabung itu gini, jadi gini, jadi satu mereka. Kita gabung gini, jadi satu mereka. Nah, jadi satu. Jadi kalau gabung nih semua jadi satu daratan seperti ini.
dan tidak terpecah-pecah oleh lautan begini. Tidak ada laut mengalir di antara daratan itu, tidak ada. Jadi murni daratan. Nah, oke. Jadi ini kan, jadi itu konsepnya. Sekarang kita lihat kapan itu bumi terbelah. Itu ada di eh, bumi. Nah, kapan bumi terbelah? Bumi terbelah itu sejak cucunya Nuh, sejak ada setelah selesainya eh, bah air bah. Nah, kita baca di Kejadian 10 ayat Pelek, tentang Pelek itu ada di 10 ayat 25. Kejadian 10 ayat 25 begini bunyinya. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki ya. Yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yotan. Nah, sekarang kita baca Genesis 10 ayat 25. Kita baca di situ kalau bahwa itu bumi divided. Nah, yang bisa divide Indonesia, yang bisa membagi divided uh, earth itu ya waktu dari pertama kan laut atau waters yang menutupi earth kan. Nah, setelah dikumpulkan water ini satu bagian, earthnya muncul ke permukaan, kelihatan kayak digeser air itu. Nah, yang bisa melakukan memecah itu ya air. Nah, kita akan baca Kejadian 10 ya, ayat ayat 25. And unto Eber, begini bunyinya. And unto Eber were born two sons, dan kepada Eber dulu telah lahir dua orang laki-laki, dua orang perempuan. The name of one, nama salah satunya was Pelek, adalah Pelek. For in his days, karena dalam hari-hari dia, was the earth divided, telah terbagi tanah atau earth. And his brother name was Joktan, dan nama adiknya laki-laki adalah Joktan. Jadi sejak zaman Pelek lah makanya bumi ini terbagi begini, dipisahkan oleh air. Dulunya mereka menyatu seperti gambar kita itu. Nah, kita ulang ya. Kita buat gambar yang sebenarnya. Bahwa, nah ini kita ulangi lagi. Ini kan gambar benua ini, dan ini gambar benua ini. Nah, kalau bersatu mereka itu, kalau ini bersatu, ini kan seperti saling melengkapi mereka. Dan ini, ini. Nah, ini kan saling melengkapi begini, dan mereka akan menyatu. Nah, itulah ini benua, ini Afrika, ini benua ini. Itulah salah satu dasar teorinya. Nah, sekarang kita akan mulai mencari pencarian kita yang menakjubkan ini. Sekarang kita akan cari di mana Havilah. Nah, sekarang untuk mencari itu, pertama saya ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bahwa ini ada sesuatu dengan bentuk laut merah ini. Dia memanjang seperti ini dan agak miring. Dan yang cocok, dan ini cocok dengan Pulau Sumatera, bentuk Pulau Sumatera yang memanjang begini juga. Dan ini kalau Pulau Sumatera ini di print dan digunting dan dipindahkan ke sini, maka Pulau Sumatera akan cocok di sini, akan menempati dengan sangat sempurna. Nah, Anda tahu kan Jawa, jadi konsepnya kan semua daratan itu satu, tidak ada bolong-bolong. Nah, ini kenapa bolong? Nah, ini pasti ada satu daratan di sini. Nah, pertanyaannya, daratan mana yang menempati ini? Ya tentu yang sesuai dengan bentuk ini. Ya sesuai dengan bentuk ini mana ya? Pulau Sumatera yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya ini ada Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa itu di sini, agak memanjang di sini. Nah, karena kalau Anda lihat di sini itu sangat mirip bentuk konturnya. Pertama kan Jawa itu agak turun sini kalau realnya, kondisi realnya. Berarti zaman dahulu Jawa itu begini, naik ke sini. Bisa dong karena agak bergeser, ada pergeseran pulau. Nah, itulah dia di situ. Nah, sekarang Kalimantan di mana? Nah, ciri khas dari Kalimantan itu tadi kan, kalau Sumatera kita tahu, Jawa kita tahu. Sekarang Kalimantan itu ada tanjakan dan agak keriting begini. Tanjakan kan ini. Nah, tanjakan itu di mana? Di sini. Itu di sini tanjakan begini. Naik dia dan keriting. Di sinilah Kalimantan. Dan nanti aku akan visualkan, aku akan lukis-lukis di sini di Microsoft Paint untuk memberi gambaran bagi kalian. Dan di mana Sulawesi yang menjadi colok di sini, Tuhan Yesus tunjukkan bahwa ini ada di Sulawesi dekat Bitung. Itu saya pernah ke Sulawesi, dan ini di sini ada tanjakan dan itu indah sekali ya.
di sini ada tanjakan begini lengkungan kan. Nah, di mana itu? Di sini. Nah, Tuhan Yesus tunjukkan bahwa itu ada di sini. Ini lengkungan itu. Jadi di sinilah Bitung. Bitung itu di sini. Aja kita ulang ya. Eh, ini kan ada lengkungan. Nah, itu di sini. Di sini. Jadi Bitung tuh di sini. Bitung tuh di sini. Nanti saya akan gambarkan. Dan ini kepala yang lain dan ini turun ke sini dan ini kaki K-nya ke sini, ke sini, ke sini. Di sinilah Sulawesi. Di sini Kalimantan. Mereka akan agak bersatu karena berdasarnya agak mereka bersatu ya. Kemudian yang paling keren itu Papua. Ya, Papua itu kan kita kalau lihat seperti burung ya. Dan di sini ada pundaknya. Dan ini ada sudut ya, sudut. Sudut berapa saya nggak tahu. Nah, di mana Papua di sini? Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada Tuhan Yesus berikan petunjuk. Pertama saya cari di mana Papua di sini, bisa di mana? Mana saja kan. Tapi Tuhan ini perlu kejelian dari Tuhan Yesus Kristus. Saya pastikan ini bahwa ini adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Bahwa ini ada sudut di sini. Dan ini sudutnya hampir sama dengan ini besarnya. Dan ini ada datar agak menurun gini kan. Nah, itu di sini. Datar itu di sini. Nah, kita jajaki lagi. Setelah sudut ini, titik sudut ini, turunan begini kan. Ini kan bisa diasumsikan turunan begini kan. Nah, kita lihat di sini. Dari sudut ini, di sini titik sudutnya, turunan juga di sini. Turun kan. Nah, habis turunan kan naikan lagi nih. Di habis turunan ini, naikan begini, tanjak. Ini bisa dibilang tanjakan kan. Nah, itu tanjakan juga. Nah, dari sini ini titik apa tadi? Titik sudut tadi. Ini turunan dan ini tanjakan lagi. Nah, habis tanjakan kepala burung di sini. Nah, ini kan runcing ini. Kepala ini kan agak meruncing begini. Agak meruncing kayak membentuk sudut juga kayak runcing lah. Nah, itu yang meruncing itu kepala burung ini. Paruh burung maksudnya. Paruh burung itu kan runcing. Jadi setelah titik sudut, turunan, tanjakan, dan ini kepala burung. Ini saya bilang kepala burung. Karena dia bentuknya runcing, paruh burung maksudnya. Ini bentuknya runcing. Runcingnya itu pas di sini. Oke. Oke, kita ulang ya. Titik sudut, setelah titik sudut, turunan, tanjakan, dan agak datar sedikit, dan runcing. Nah, kita ulang ya. Kita lihat ya. Sequence-nya. Turunan, tanjakan, dan agak lurus, dan runcing. Di sinilah runcing. Pas kan? Nah, di sini Papua itu di sini. Di sinilah Papua itu dari sini ke sini, turunan, naikan, titik sudut, turunan, naikan, agak datar sedikit dan runcing. Nah, di sinilah Papua. Inilah muncul Papua di sini. Di sinilah. Ini ujung Papua ini. Ini daerah apa ya? Daerah dekat Sorong ini di sini. Ini Sorong, Jaivilio dan Sailolov ini itu di sini. Makanya Papua itu indah sekali karena dia bagian dari dekat dengan Taman Eden. Taman Eden itu kan tempat yang indah. Jadi kalau Anda membayangkan Papua itu membayangkan Eden sebenarnya di sini. Oke, itulah Havilah. Dan ciri-cirinya kita tahu bahwa dan dari katanya tadi dari kejadian bahwa dari Irak itu ke Havilah atau Papua Nugini itu mengalir suatu sungai namanya namanya Pison. Jadi sungai dari Irak itu ke di sini kan Papua tadi atau Havilah tadi dari Irak ke mengelilingi Papua itu nama sungainya Pison dari Eden. Oke, jadi dan ciri-cirinya di Havilah itu ada emas. Nah, kalau di sini Papua, ini Havilah, Papua tadi Havilah, benar kan Papua itu ada emas. Jadi Papua itu adalah Havilah dan emas itu bagus. Nah, kalau kita lihat kita udah selesai, tinggal satu lagi ya. Kita kan gali tentang emas tadi, data-data informasi tentang emas dari kejadian tadi. Nah, setelah di sini, setelah ini udah terpenuhi, sekarang kita mau mencari misteri apa di sini. Karena konsepnya tadi semuanya itu harus tanah daratan, nggak ada air, nggak ada lubang-lubang begini. Jadi apa di sini? Nah, kita tahu kita bertetangga dengan Filipina dan kita ada sama-sama negara kepulauan dan negara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, negara-negara kepulauan itu. Nah, kamu bisa lihat kalau kita zoom lebih dekat, ini kan ada bulatan begini ya. Ya, bulatan begini, aku sebut ini bulatan kan. Dan ini ada bulatan juga. Ya, bulatan juga. Udah. Nah, kalau ini masalah dia agak memiring begini dan ini agak
lurus begini, Filipina yang real sekarang agak lurus begini. Nah, kalau ini tidur begini, maka bulatannya di sini. Dan ini akan, dan ini lengkungan ini kan agak memasuk sedikit. Lengkungan ini, perhatikan lengkungan ini. Itu tepat, itu sama dengan lengkungan ini. Ini agak sama dengan ini. Lihat ya. Ini kan gini. Nah, ini kan gini. Ini gini. Nah, ini gini. Ada bagian pulau yang hilang sedikit, pasti itu ada dipenuhi. Bisa kalau di pulau-pulau kecil yang lainnya akan memenuhi semua ini. Kalau disatukan pulau-pulau lain memenuhi, pasti pulau Filipina yang lain disatukan akan memenuhi ini. Pertama saya menyangka bahwa Filipina itu masuk di sini. Karena ini kan ada di Hainan ini kan ada cekungan begini, lengkungan begini. Nah, itu saya kira masuk ke sini. Tapi saya pikir-pikir ini bentuk ini nggak cocok dengan ini. Karena ini agak memanjang ke sini, ini agak patah begini, agak bengkok ke sini. Jadi ini bukan ke sini, tapi ini ke sini. Itulah rahasianya, itu mata itu dari Tuhan Yesus pengetahuannya. Karena Tuhan Yesus yang bisa lihat. Ini perhatikan ini kan gini. Ini kalau ini semenjak ini perputaran ini dia akan begini. Setelah dia di sini dia akan begini. Oke, untuk Filipina kan kita bahas lebih dalam sedikit ini. Ini kalau dilihat ini kan pecah ya, pulau-pulau ini kecil-kecil terpisah-pisah. Tapi kalau ini disatukan, ya, jadi secara kasar ini konturnya itu begini, kan? Begini kan, kayak huruf S ya. Dan ini kalau pulau-pulau kecil ini disatukan ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini merapat jadi satu mereka. Jadi condense atau jadi compact. Mereka akan berbentuk kayak huruf S. Karena ini nggak ada pulau di sini. Jadi ini uh, shape di sini akan bertahan seperti ini. Tapi kalau ini kan agak melebar ke sini. Tapi kalau mereka menyatu agak meramping begini. Nah, itu kayak huruf S. Nah, kita lihat di sini. Ini kan begini. Nah, yang pasti kalau kalau ini pasti benar. Kalau ini total wilayah ini disatukan Filipina ini yang pecah-pecahan ini, luas wilayahnya pasti akan sama dengan luas wilayah ini. Karena mereka terpecah begitu. Yang pasti mencolok itu adalah lingkungan ini, eh, bulatan ini dan tikungan ini. Karena itu ini nggak mungkin ke sini. Karena Filipina juga flora dan fauna juga masuk kayak seperti Indonesia, ada tinggi juga. Jadi disitulah dia. eh Itulah dia. eh Pasti oke. Kita akan selanjutnya akan membahas di mana sih Raja Ampat ya. Raja Ampat itu di mana sih? Nah, Raja Ampat itu hmm, oke, di mana sih Raja Ampat? Raja Ampat tuh di sini ya, hampir di kalau kita zoom out itu kayak di paruh burung Papua itu. Nah, itu kan ini kan berarti dekat dengan Eden. Nah, kita buka Taman Eden tadi. Nah, kita lihat di sini. Nah, tadi kan Papua itu di sini, bro. Guys, itu Papua tuh di sini. Nah, itu dekat sekali dengan Eden. Nggak heran kalau kita itu adalah Papua itu adalah indah, coy. Apa namanya? Raja Ampat itu indah. Karena itu adalah dekat Eden. Eden itu taman yang indah. Oke, untuk Filipina lagi kita kan lebih akan gali lebih dalam lagi coba ya. Ini saya ganti dari tampilan satelit dengan tampilan peta datar begini. Ini kan ada gundukan begini kan coy. Ini kan guys. Nah, ini di sini. Ini di sini. Perhatikanlah. Kalau ini dimerengkan, terus dimasukkan ke sini, dan ini ada masukan begini, itu di sini. Dan ini kan ada bentukan gini, itu masuk ke sini. Nah, itulah maka di sini ada Filipina sini adalah di sini. Itu yang membuat ini saya sangat terpukau karena keajaiban Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang tahu ciptaannya. Gak ada Tuhan yang lain yang mengetahui secara detail ciptaannya seperti ini. Nah, sekarang kita mulai kembali ke kita akan gambarkan ini seperti kita akan gambarkan secara visual ya untuk membantu ya. Sekarang kita akan print screen, kita akan kembali ke Microsoft Paint dan kita klik file dan kita klik new. Down save, klik down save dan kita paste. Nah, kita akan
untuk membantu visual saudara-saudara kawan-kawan, ini saya harus ganti ke sini. Nah, ini katakan print screen lagi, kita ulangi print screen, kita kembali ke Microsoft Word, kita klik file, kita klik new, dan klik don't save, dan klik paste. Nah sekarang kita tadi pertama kita mau bilang ini, kita kan kita mulai coret. Sekarang ini Sumatera ya, ini Sumatera, ini Sumatera, ini Sumatera ini. Ini gambaran kasar ya. Anda akan lihat ini cocok mirip dengan sini. Nah ini kan Jawa. Nah ini Jawa. Ini Jawa ini. Nah, sorry. Nah sekarang Kalimantan saatnya kita gambar Kalimantan. Ini Kalimantan. Nah itu di sini. Ini Kalimantan. Nah, ini kan terpercaya karena ini kan Sabah dan Sarawak. Jadi begini kurang lebih. Ini Kalimantan. Ini muncungnya nih. Lihat nih. Ini muncungnya. Ini muncungnya. Dan ini Kalimantan. Nah, ini Sulawesi di sini. Yang menyatu tentu dengan eh, di sini Sulawesi. Ini Bitung. Oh, ini huruf K-nya, ini K, ini kan kakak. Ini kan kalau kita gambarkan ini huruf K. Sebentar ya, sorry ya. Ini huruf K ini. Nah, Sulawesi ini sini. Ini karena ini Bitungnya kan lengkungan begini. Nah, kalau kita gambar tanpa Kalimantan, kita usahakan. Nah, ini kan gini lah. Ini gini, 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 baru gini. Baru gini. Oops, aduh, sedikit lagi tadi. Kita ulangi. Gini, masuk. Ini huruf K, ini K, ini ke sini, dan ini agak jauh ke sini. Nah, ini kan sama dengan Sulawesi ini. Yang kita gambarkan ini Sulawesi. Dengan ini. Di sinilah Sulawesi. Inilah Pulau Bitung. Inilah Jawa. Ini Sumatera. Ini S. Ini J. Ini J. Oh sorry. Ini S. Oh sorry. Aduh. Terlalu jauh. Sorry ntar. Oke, kita gambarkan ulang Sulawesi ya. Ini kan lengkungan nih. Ini perhatikan ini lengkungan. Nah, itu di sini. Jadi Bitung agak keluar sedikit dan ini lengkungan, ini kerukanya. Ini ke sini dan ini agak jauh ke sini. Oke, ini terlalu kurus ya. Kita ulang ya. Ini ke sini. Masukkan cekungan. Ini ruka, ini K, ini K, ini ke sini, dan ini masuk ke sini mengikuti kontur ini. Nah, begini kurang lebih. Jadi gini. Ini kan mirip dengan Sulawesi kan. Nah, sekarang kita gambar Papua ya. Tadi Kalimantan di sini. Nah, ini pasti Kalimantan juga. Mungkin Jawa agak turun ke sini sehingga memberi space bagi Kalimantan di sini. Di sini harusnya Kalimantan di sini. Jadi ini S, ini J, ini S lagi Sulawesi, ini K. Di sini K. Di sini K, di sini Papua. Nah, ini Papua, kita gambar Papua sekarang. Nah, ini sudutnya, ini turunan. Dan ini turunan ke sini, ini 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 kakinya, ini maju ke sini, ini jenggotnya, ini sorry, ini ke sini, ini ke sini, ini paruhnya ke sini, ini ke sini, ini cekungannya, ini ke sini, ini ke sini. Ini Papua, di sini Papua. Kita bisa lihat kalau di sini puncungnya ini, yang runcing ini cocok di sini, cocok dengan masuk ini kan runcing ini. Nah, uh,
Nah, kita kan gambarkan sekali lagi Papua ya, supaya lebih bagus. Ini tadi titik sudutnya, ini turunan, ini naik ke atas, ini agak mendatar, baru di sini ada muncung panjang, tronceng, turun ke bawah, agak masuk sedikit, masuk lagi sedikit, dan ke sini, baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini, baru ini datar, ini ke sini, 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 ini ke sini. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Ini Papua. Ini pasti nempel ke sini, saya akan. Bentar ya. Nah, ini gambar asli Papua, agak melengkung sedikit di sini. Kita gambar lagi ulang. Ah, lihat. Nah, gambarnya, oke, kita coba sekali lagi ya, sekali lagi. Nah, kita gambar benar-benar sekarang lagi, kita akan lihat perbandingan Papua yang besar. Ini titik sudutnya, ini di sini, dan ini turun turun ke bawah. Kita namanya Yesus, kita gambar dengan baik-baik, bagus, dengan bagus. Kita naik ini ke atas, dari ke atas, baru ada agak naik ke atas sedikit, baru agak turun ke bawah sedikit, baru agak masuk sedikit, baru agak sini sedikit, baru agak turun sedikit sedikit, baru agak turun lagi ke bawah sini. Ini jaraknya sini sini segini, baru agak turun ke bawah gini, baru agak ada kakinya sedikit sini, ada gini, baru agak ke sana sedikit, baru agak masuk sedikit, baru agak ini kan rucing ya, nggak terlalu besar ya, nggak terlalu panjang itu. Di sinilah dia, sini, baru masuk ke sini sedikit. Nah, ini pasti daerah sini, ini pasti menyatu dengan sini. Di sini, hmm, jadi inilah Papua. Masalahnya Papua itu agak dimerengkan sedikit seperti ini. Jadi Papua itu kan mengarah ke ini sekarang, mengarah ke sini kan. Nah, Papua itu sekarang tuh mengarah ke sana. Nah, seperti kayak eh, sekarang kita bahas Filipina. Filipina itu di sini. Ini kan lingkaran ya kan. Ini kan itunya. Ini kan lingkarannya gini. Itu di sini. Baru ini di sini. Nah, ini itu di sini. Nah, ini belok sini, ini belok sini. Nah, sampai situ kita kan coba ke bawah lagi. Nah, ini kan ada cekungan nih. Nah, itu cekungan tuh di sini. Sorry, ini lalu kita bahas. Ini kan ada cekungan itu di sini. Dan ini ada datar begini. Itu datar itu di sini. Baru naik ke sini, baru ini lah. Oke. Jadi ini dari baru ini naik lagi sini ini ke sini. Mirip kan? Nah, jadi ini pulau yang agak di sini tuh di sini. Dan ini tuh di sini. Nah, itulah rahasianya. Jadi kita bisa lihat di sini Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Filipina di sini. F ya, bukan P ya, F. Jadi mereka menyatu sini harusnya. Mereka semua di sini bersatu dan eh, mereka ada di dekat eh, mereka ada di dekat Irak. Di sini inilah sungai mengalir di sini. Sini Sungai Gihon. Sungai apa ya? Sungai Gihon apa bisa? Oke, dari Irak ke sini ke Ethiopia, sungai ada sungai lagi dan ini Sungai Tigris ke atas dan Sungai Tigris ke sebelah kanan, sebelah kiri Sungai Efrat. Ini Tigris, ini Efrat, ini
ini Gihon ya, ini Gihon, Sungai Gihon, ini Sungai Pison. Inilah dan kalau ini apa? Ini kurang lebih begini karena mungkin dari muara itu pasti ada eh, sungai itu kan mengalir Taman Eden kan, taman luas Taman Eden itu kan belum berapa, mungkin belum tahu berapa, mungkin di sini ada sini baru pecah di sini. Ini pecahnya di sini. Oke, pecahnya di sini. Ini sungai-sungainya. Kita cek sekali lagi sungai yang mengalir ke kita mengalir ke sungai yang mengalir ke Asyur Tigris, sungai yang mengalir ke Ethiopia Gihon. Oke, kita cek. Oh, sorry. Jadi ini Gihon, ini Sungai Gihon. Oke, aku gambarkan pakai warna biru ya. Ini Gihon. Sungai ini sungai Pison. Pison itu mengalir tanah Pison ya, Pison, P Papua. Jadi sama-sama huruf Arab pertama mereka. Jadi ini P Pison dan ini Efrat dan ini Sungai Tigris ke atas sana, Tigris. Jadi demikianlah rangkuman saya bahwa ini adalah rahasia dari Tuhan Yesus Kristus, khusus untuk saya rekam untuk videokan untuk kawanan kecil. Jadi Papua ini mungkin kurang mirip ya, gambar Papua ini kurang mirip, tapi kalau digunting ini Papua ini secara detail secara betul-betul asli, ini akan sama masuk ke sini ke Papua yang sekarang ini. Karena gambarnya kurang bagus ini. Tapi cobalah Anda print, Anda gunting Papua ini. Ini nggak usah digunting, tempelkanlah Papua itu ke sini, ke daerah sini, pasti mirip. Karena gambar saya kurang jelas, jadi kayak kita close aja ini atau kita gimana ya? Kita kembali ke sini aja. Google Maps sini. Nah itu ke di sini. Nah sekarang kalau kita lihat di sini, sekarang hewan ya. Tuhan Yesus kan di sini di Kejadian kan di Taman Eden, setelah Taman Eden dibangun, waktu si Hawa belum diciptakan, kan Tuhan Yesus membawa binatang-binatang dan yang kita bahas. Nah ini ayatnya sudah ketemu, Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Yesus membentuk dari tanah segala binatang hutan, binatang ya, dan segala burung di udara, burung. Dan dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Nah Tuhan menciptakan binatang, hutan dan segala burung di udara, jadi fauna. Nah flora kan udah diciptakan duluan, waktu taman itu diciptakan, waktu Taman Eden diciptakan kan flora semua itu tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan di situ. Jadi, selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai pohon-pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, seperti pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi di Taman Eden di taman itu tuh udah dibangun duluan pohon-pohon daripada dibentuk binatang. Jadi pohon-pohon yang menarik ada di Eden dan hewan-hewan. Jadi pohon-pohon menarik itu kan Eden di sini dekat dengan ini Eden. Berarti di sini ada pohon-pohon menarik karena dekat dengan Eden. Dan di Papua, Filipina seharusnya juga ada. Ya kita asumsikan bahwa pohon-pohon tadi bisa bermigrasi ke luar dari Eden karena Eden itu kan sebatas Irak aja. Tapi bagaimanapun sumber dari pertama kali manusia diciptakan itu kan di sini. Jadi kemungkinan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan juga diciptakan di sini. Jadi lebih banyak di sini baru bermigrasi, atau konsep yang lain juga bisa diterima di sini. Mungkin seluruh permukaan bumi itulah tumbuh-tumbuhan berada. Tapi yang pasti Eden di sini dan pohon-pohon menarik di sini. Dan demikianlah konsep pengetahuan yang saya buat. Inilah. Jadi kalau tadi maaf kalau gambarnya kurang bagus Papua, tapi mudah-mudahan itu mengatakan bahwa menjelaskan bahwa itu Papua itu di sini. Mungkin ini terlalu lebar ini. Dan terlalu lebar, ini kan masih sempit. Jadi ini harusnya nggak nyampe sini, nggak nyampe bawah sini. Ini nggak sampai Laut Dewa. Tapi kalau dipotong ini kan nyampe sini. Saya nggak sempat untuk mengulangi lagi, tapi karena videonya sudah kepanjangan. Tapi ini kalau Anda mau berniat, ini Anda bisa print dan potong gunting ini.
dan tempelkan di sini. Ada apa spesies tahu sampai mana itu jaraknya, sampai sini kah, sampai mana kah? Baru potong kali Sulawesi, masukkan ke sini. Potong juga Kalimantan, masukkan sini. Potong Sumatera, masukkan sini. Potong Jawa di sini. Dan potong Filipina, masukkan sini. Satu-satukan dulu pertama-tama. Ini kan banyak pecah-pecahan ini. Disatukan dulu Filipina itu, baru masukkan sini. Pasti tepat. Karena dari Tuhan Yesus Kristus. Saya hanya mengandalkan visual saya. Kalau saya gambar mungkin ya kurang akurasinya kurang bagus. Jadi saya mau asumsikan bahwa di Papua Nugini itu adalah Havilah yang hilang atau lingkaran dari Eden yang hilang. Dan kita tahu bahwa kita tuh Indonesia sekarang, kita tahu bahwa kita Indonesia dan Filipina itu berada di lingkaran Eden, artinya radius Eden, radius berapa kilometer gitu dari Eden, termasuk Ethiopia. Karena Ethiopia disebutkan di situ, dan kita punya, ya kita punya saudara lah, mungkin kita ada agak bersaudara dengan Ethiopia atau nggak tahu. Mungkin ya jelas Sumatera ada di sini. Jadi kesimpulan kedua saya waktu kecil itu besar di Kuala Sawit. Kuala Sawit itu adalah di daerah sini, dekat-dekat Stabat ke atas lagi, terus sampai ke Aceh. Nah di situ ada Sungai Tangkahan namanya. Itu bagus banget sungainya, dan pohon-pohon sana hijau-hijau banget. Jadi airnya tuh bening banget di Tangkahan itu. Saya nggak tahu kenapa. Ternyata, dan saya bilang sama mama saya bahwa itu adalah surga, mah. Dan saya nggak tahu, saya itu secara intuisi mengatakan itu surga. Dan ternyata setelah kita lacak sekarang ini, ternyata kalau kita bayangkan di sini Sumatera itu, di sinilah saya tempat berada, maka saya kan nggak jauh dari Taman Eden dan di tempat yang indah itu. Jadi kemungkinan ini juga jadi indah dan hampir sama menyerupai dengan Eden indahnya. Jadi saya nggak salah kalau saya bilang itu ada surga, karena saya berasumsi bahwa Taman Eden itu seperti surga karena indah. Jadi saya secara intuisi waktu kecil itu menyatakan kebenaran itu, dan sekarang umur saya sekian, sekarang saya sudah bisa, kita semua bisa melihatnya itu. Kecuali tadi Papua tadi kurang bagus ya gambarnya, maaf ya, mohon maaf, tolong dihapuskan dari pikiran karena kurang bagus. Nah saya dulu mengasumsikan saya di sinilah saya besar di Langsa, di Kuala Sawit. Nah itu jaraknya ya, kalau ini masih di, kalau Sumatera itu masih di sini ya, jaraknya ke Eden sangat dekat sekali. Dan itu kenapa saya secara intuisi, mungkin secara roh ya, saya tahu ini adalah surga. Saya bilang sama mama ini adalah surga. Mama saya mungkin nggak percaya, tapi mungkin setelah melihat videonya mungkin akan percaya. Terima kasih. Semoga dengan video ini kita akan semakin terberkati. Jangan artinya kita kan semakin memuji Tuhan, karena kita adalah juga masuk manusia, orang-orang yang diperhitungkan. Walaupun secara dunia ini kita dibikin Amerika berusaha atau negara-negara lain berusaha menekan kita, tapi kita harus tahu bahwa kita juga adalah bagian dari Taman Eden, dan kita adalah bagian dari peradaban manusia pada awal-awal adalah peradaban dari Adam dan Hawa, kita dan Filipina. Dan kita tahu Papua Nugini itu emasnya bagus ya, kita lihat ya di sini ya. Mas, kita kan bahas mas Papua yang bagus. Kita buat apa ya, tambang emas Papua. Apa gimana ya? Kita coba tambang emas Papua dulu. Jadi Grasberg adalah tambang emas terbesar di dunia. Jadi Grasberg adalah tambang emas terbesar di dunia. Lokasi terletak di Puncak Jaya, Mimika, Papua selama lebih setengah abad. Jadi kita bisa tahu bahwa banyak sini berita-berita tentang emas di Papua, bagaimana kualitas bagusnya, kualitas emas Papua dan besarnya Papua itu, tambang emas Papua. Percis seperti yang dibilang di kitab Kejadian itu, bahwa kita buka lagi, emasnya baik dan ada emas. Jadi ada emas dan emasnya baik, kualitasnya bagus. Anda bisa cek bahwa kualitas emas Papua itu termasuk hitungan di seluruh dunia ini. Dan itulah untuk membuktikan Genesis bahwa Kejadian, bahwa apa yang dibilang oleh Tuhan Yesus Kristus itu melalui Kejadian, melalui Musa itu benar. Dan semua itu terbukti benar. Absah 100% terbukti benar. Ilah-ilah yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain tuh abal-abal. Hanya nonsense. Hanya Tuhan Yesus yang secara presisi yang mengetahui keberadaan ini. Demikianlah, berarti Tuhan Yesus yang benar itulah yang mengetahui presisi ciptaannya. Kalau Tuhan yang abal-abal tidak tahu itu presisi ciptaannya, hanya Tuhan yang benar lah yang tahu presisi ciptaannya. Jadi demikianlah apa yang saya bisa sampaikan. Kiranya bermanfaat bagi saudara-saudara, menambah iman, kepercayaan kepada Tuhan Yesus, bahwa percayalah bahwa tidak ada kata-kata Tuhan Yesus itu yang tidak benar. Semuanya benar, ya dan amin. Tidak ada kebohongan dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus tidak ada, sama sekali tidak ada. Semua ini tuntunan dari Tuhan Yesus, saya mengandalkan ini. Tuntunan benar-benar, tuntunan 100% tuntunan Tuhan Yesus. Saya tanya kepada Roh Kudus dan Roh Kebenaran bagaimana menyingkapkan ini. Dan akhirnya pelan-pelan saya cari. Pertama saya lihat dulu Australia mungkin masuk di sini atau di mana, atau Malaysia, saya nggak tahu. Saya lihat Kalimantan ini bisa mungkin nggak masuk sini, kemungkinan masuk, cuman tapi lebih mungkin di sini.
Dan itu ada semua, bukan kebetulan, ini semua untuk saudara-saudara sekalian yang sekarang ini kan tahun 2012, 2022. Mungkin kita nggak tahu berapa lama lagi dunia ini. Jadi sekiranya ini membukakan pemikiran saudara-saudara bahwa hanya Tuhan Yesus jalan kebenaran yang benar. Karena apa? Apa yang dibilangnya benar kok. Yang lain bilang kiamat nanti gini-gini, tapi nggak benar. Ini presisi Joy. Presisi sekali, 100%, 1000%, nggak terhingga persen presisinya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita bisa lihat, kita harus bangga Papua Nugini itu adalah bagian dari Eden, dan lebih kita harus tahu juga Filipina lebih dekat ke Eden. Dan itulah mengapa Indonesia juga indah, karena itulah Indonesia juga bagian dari lingkaran Eden, dan flora dan faunanya banyak di Indonesia karena Tuhan Yesus menciptakan flora dan fauna. Mungkin kemungkinan ada di flora itu bisa bermigrasi dari Eden keluar dari fauna itu bisa bermigrasi dari Eden keluar dari lingkarannya. Jadi kan ini kan Eden. Ya maksud saya lingkaran tuh gini, radius ini. Nah, ini kan Papua tadi masuk, Sumatera tadi masuk, Jawa tadi masuk. Jadi lingkaran Eden tuh ya gini maksudnya. Jadi fauna itu yang dari Eden tuh bisa bermigrasi kan ke sejauh mungkin, sejauh kaki dia sanggup gitu. Itulah saya bisa sampaikan, saya harus bangga, kita harus bangga sebagai orang Sumatera, Pulau Jawa, Indonesia, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Papua. Kita harus bangga semuanya. Sebagai orang Filipina juga harus bangga bahwa Tuhan Yesus sudah menyingkapkan ini. Kita adalah bangsa-bangsa adalah bangsa yang hidup di awal peradaban manusia. Kita harus bangga walaupun saat ini kita ditekan secara ekonomi, dibikin kerdil oleh ekonomi. Kita harus bangkit, kita harus memuji Tuhan Yesus Kristus, memuliakan Dia, dan menyampaikan ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Kurang lebih seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dan Roh Kebenaran dan Malaikat Kudus yang melindungi saya menulis atau merekam video ini sampai selesai, dan kiranya ini bisa disebarkan kepada yang lain untuk menjadi manfaat bagi lain, untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus lah tentunya saja. Bagi Tuhan Yesus segala-galanya, luruskanlah jalan Tuhan Yesus Kristus. Inilah kiranya salah satu jalan untuk meluruskan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Malaikat Kudus, terima kasih Roh Kebenaran, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah akhir dari video ini. Kiranya pada tahun-tahun berikutnya ini menjadi pengetahuan umum yang baru, bagi manusia, yang mengubah kehidupan manusia menjadi lebih taat dan takut kepada Tuhan Yesus dan hormat kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, dimuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.